Om Swastiastu. Baik, untuk materi pada pertemuan pertama mata kuliah teori dan praktik siaran ini, saya akan mengangkat mengenai sejarah, pengertian, dan ruang lingkup penyiaran. Namun sebelum membahas hal tersebut, saya akan membahas mengenai seperti apa sebenarnya industri penyiaran tersebut. Industri penyiaran adalah sebuah industri yang sangat besar, dalam arti besar dalam modal, besar dalam sumber daya manusia, begitu pula juga dengan infrastruktur, sarana dan infrastrukturnya. Jadi industri penyiaran ini adalah industri yang sangat kompleks karena melibatkan seperti yang saya sampaikan tadi, ya, modal, kemudian infrastruktur dan sarananya, begitu pula juga dengan sumber daya manusianya. Nah, di Indonesia saja, ya, itu terdapat ratusan bahkan ribuan stasiun penyiaran, ya, baik televisi maupun radio bila digabungkan gitu. Tercatat 728 lembaga penyiaran publik LPP maupun lembaga penyiaran swasta yang tersebar di 34 provinsi. Ini belum termasuk TV, ini belum termasuk TV yang bersiaran secara digital yang telah mempunyai lisensi sebanyak 103 unit. Nah, kondisi ini tentu kemudian sebenarnya membawa kabar baik bagi penyerapan sektor tenaga kerja di bidang penyiaran. Artinya kita bayangkan saja bahwa jika siaran itu bersiaran selama 24 jam, maka dia tentu membutuhkan berbagai program-program, ya, program-program siaran yang kemudian harus diproduksi oleh sejumlah orang. Nah, ini tentu akan kemudian membuka juga lapangan kerja bagi industri penyiaran ini. Nah, industri penyiaran ini sebenarnya adalah industri kreatif, ya. Artinya apa yang ditampilkan baik dalam siaran televisi maupun siaran radio tentu harus kemudian memberikan sebuah pesan yang kreatif sehingga pesan itu kemudian bisa tersampaikan dengan baik dan bisa diterima oleh masyarakat ataupun pemirsa. Nah, berbicara tentang penyiaran tentu tidak bisa kita lepaskan juga bagaimana kemudian sejarah penyiaran itu muncul di dunia, bahkan juga di Indonesia. Nah, berbicara tentang penyiaran, ada dua atau sampai saat ini mungkin sampai tiga, ya, yaitu siaran radio, televisi, dan bahkan sekarang ada yang namanya media baru, ya. Tentu ini juga menjadi suatu hal yang baru. Sebenarnya tidak baru, tetapi kemudian tentu usianya dibandingkan dengan radio dan televisi menjadi relatif baru. Nah, bagaimana kemudian sejarah penyiaran dan perkembangannya? Nah, kita mulai dari sejarah radio terlebih dahulu. Nah, sejarah media penyiaran dunia mengenai radio itu dimulai ketika ahli fisika Jerman bernama Heinrich Hertz pada tahun 1887 berhasil mengirim dan menerima gelombang radio. Inilah kali pertama kemudian bagaimana cikal bakal dari radio itu dimulai, ya. Nah, upaya Hertz itu kemudian dilanjutkan oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1874 hingga 1937 dari Italia yang sukses mengirimkan sinyal Morse berupa titik dan garis dari sebuah pemancar kepada suatu penerima. Nah, di sini saya sudah mengunggah sebenarnya bagaimana sejarah radio itu perkembangannya seperti apa. Jadi silahkan kemudian Anda mengklik saja materi ini, nanti kalian akan tersambung di sebuah layanan yang namanya soundcloud.com,
Jadi kalian bisa dengarkan, saya sudah menjelaskan di sana. Jadi ini untuk kemudian kita bisa membatasi waktu. Jadi hal-hal yang kemudian sangat penting yang terjadi dalam sejarah perkembangan radio itu bisa kalian dengar melalui file yang saya unggah di soundcloud.com. Nah, setelah radio saya akan jelaskan mengenai bagaimana kemudian sejarah televisi. Nah, prinsip televisi ditemukan oleh Paul Nipkow dari Jerman pada tahun 1884. Namun baru tahun 1928 Vladimir Sorokin dari Amerika Serikat menemukan tabung kamera atau ikonoskop yang bisa menangkap dan mengirim gambar ke kotak bernama televisi. Nah, ikonoskop bekerja mengubah gambar dari bentuk gambar optis ke dalam sinyal elektronik untuk selanjutnya diperkuat dan ditumpangkan ke dalam gelombang radio. Sorokin dengan bantuan Philo van Schott berhasil menciptakan pesawat televisi pertama yang dipertunjukkan pada umum pada pertemuan World Fairs pada tahun 1939. Jadi sebenarnya antara sejarah radio dan televisi itu hampir kemudian terjadi pada tahun-tahun yang sama, ya. Jadi kalau kita lihat memang pada tahun-tahun tersebut itu muncul sehingga menemukan penemuan-penemuan baru, ya. Dan inilah yang kemudian baik radio dan televisi itu ditemukan hampir mirip pada tahun-tahun yang bersamaan. Nah, seperti halnya juga dengan radio, sejarah daripada televisi itu saya juga sudah unggah di soundcloud.com. Jadi kalian bisa dengar kemudian seperti apa kemudian perkembangan baik sejarah televisi maupun kemudian sejarah radio dan televisi di Indonesia. Mulai dari pergerakan kemudian kalau di Indonesia mulai dengan adanya radio amatir sehingga RRI, kemudian kalau televisi di Indonesia mulai pada tahun 1962 ketika kemudian TVRI melakukan siaran percobaan pada 17 Agustus tahun 1962. Ya, di mana pada saat itu TVRI melakukan siaran percobaan pertama yaitu menyiarkan detik-detik proklamasi Indonesia, ya, pada tahun tersebut, ya. Nah, itu bisa kalian dengarkan, kalian play di link yang sudah saya sematkan di materi perkuliahan ini. Oke. Berikutnya adalah tentang new media. Nah, jika tadi dijelaskan tentang sejarah radio dan juga sejarah televisi yang memang dimulai pada tahun-tahun ketika era revolusi industri itu terjadi, jadi ketika masa-masa penemuan itu terjadi, maka new media ini atau media baru ini adalah mulai muncul pada akhir abad ke-20 seiring kemudian dengan ditemukannya internet, ya, perangkat komputer, internet, dan kemudian berbagai aplikasi yang kemudian sebenarnya bisa kalian nikmati saat ini. Nah, media baru ada istilah yang dimaksudkan untuk merangkumi kemunculan digital, komputer atau jaringan teknologi informasi dan komunikasi di akhir abad ke-20. Ya. Sebagian besar teknologi yang digambarkan sebagai media baru adalah media digital. Seringkali itu memiliki karakteristik yang dapat dimanipulasi, bersifat jaringan padat, mampat, interaktif, dan tidak memihak. Nah, itu karakteristiknya daripada new media baru. Jadi, misalnya segala informasi bentuk konten berupa video maupun audio itu bisa kemudian dinikmati dengan perangkat-perangkat teknologi informasi seperti di handphone, tablet maupun di notebook kalian, tentu dengan menggunakan layanan-layanan aplikasi seperti di YouTube maupun aplikasi-aplikasi live streaming atau OTT, ya, yang sifatnya OTT. Jadi sejumlah sebenarnya aplikasi itu bisa kalian unduh, kemudian apa yang disiarkan misalnya di televisi, di radio itu kemudian juga bisa dinikmati dengan menggunakan teknologi new media ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kemudian bahwa
apa yang ditampilkan di televisi kemudian maupun radio ketika mereka kemudian bersiaran dengan menggunakan teknologi gelombang radio. Nah, kemudian ini bisa juga kemudian disaksikan melalui jalur internet yang tentu saja harus ada sebuah aplikasi untuk menampilkan tersebut. Istilahnya streaming, ya. Nah, itulah kemunculan daripada karakteristik daripada new media ini. Ya, media baru yang berhubungan dengan tentu saja internet sebagai layanan konektivitasnya, kemudian media sosial, ya, karena di media sosial seperti di YouTube, kemudian Facebook, Instagram itu sudah menyediakan berbagai saluran, berbagai fasilitas untuk bagaimana menampilkan konten, ya, konten atau program, ya, program siarannya. Jadi sebenarnya peralihan penggunaan atau bagaimana kemudian masyarakat, pemirsa ataupun warganet kemudian menyaksikan siaran yang sebelum ada media baru mereka bisa saksikan atau nikmati melalui siaran radio dan televisi, tetapi kemudian dengan adanya media baru ini ruang-ruang untuk berbagi informasi itu menjadi kemudian lebih sangat dekat, ya, karena penggunaan perangkat teknologi informasi seperti handphone misalnya itu kan sudah terdapat berbagai aplikasi yang menyediakan bagaimana kemudian konten maupun siaran yang ada di televisi ataupun juga lembaga penyiaran lainnya seperti radio, bahkan juga orang-orang yang kreatif kemudian memanfaatkan ini itu mereka bisa kemudian mengisi, ya, mereka bisa mengisi, dan ini tentu saja bersifat mobile. Jadi dimanapun, kapanpun, ya, selama orang tersebut terhubung dengan internet, mereka bisa kemudian menyaksikan acara-acara yang disiarkan ataupun konten-konten yang diunggah oleh konten kreator dan lain sebagainya. Nah, di satu sisi dengan kemunculan media baru ini sebenarnya juga memberikan semacam tantangan bagi lembaga penyiaran seperti radio maupun televisi. Mengapa? Kemudian karena kita tahu bahwa aktivitas masyarakat, aktivitas pemirsa itu lebih banyak. Nah, jika tidak masa dalam pandemi, ya, aktivitasnya tentu lebih banyak kemudian di luar rumah, ya. Dan kemudian kalau pola lama biasanya kalau pemirsa pasti mereka akan menonton atau mendengarkan radio pada waktu-waktu tertentu. Kalau mendengarkan radio misalnya pada saat mereka berkendara mobil misalnya seperti itu, ya. Berkendaraan dengan mobil mereka pasti rata-rata kemudian mendengarkan radio. Meski saat ini kemudian bagi penumpang bukan sopirnya gitu. Itu meskipun juga mengakses media baru, tetapi biasanya kalau di mobil mereka akan juga mendengar radio, entah sekedar untuk mendengarkan musik ataupun juga mungkin informasi-informasi lain. Nah, kemudian kalau mereka di rumah, nah ini mungkin nanti kita bisa lihat bagaimana kemudian sebenarnya tren penurunan orang menonton televisi. Kalau dulu sebelumnya ketika misalnya pada tahun sekitar era-era kemunculan TVRI begitu sebagai satu-satunya lembaga penyiaran televisi di Indonesia, tentu pada tahun-tahun sekitar 60, 70, 80 hingga 90-an juga, ya, akhir mungkin awal 90-an sebelum lembaga penyiaran swasta itu masuk, bahwa menonton televisi itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat eksklusif, ya. Jadi tidak banyak orang kemudian memiliki televisi, dan kemudian itu menjadi satu-satunya, mungkin bukan satu-satunya maksud saya, itu menjadi semacam hiburan yang mungkin sangat mewah kala itu, karena itu yang tadi saya sebutkan, orang yang memiliki televisi biasanya masyarakat dengan taraf ekonomi yang lebih tinggi. Jadi ekonomi yang lebih tinggi seperti itu. Kemudian juga pancarannya juga mungkin berada di wilayah-wilayah tertentu. Jadi mungkin televisi ketika orang menonton televisi ketika itu, ya, tentu akan memiliki suasana batin yang sangat
menggembirakan gitu. Jadi mereka terhibur menyaksikan acara-acara di televisi pada saat itu. Ya, tetapi kemudian ketika munculnya lembaga-lembaga penyiaran swasta, lalu juga kemudian dengan semakin murahnya harga televisi, begitu seperti pasar industri, semakin banyak kemudian yang membutuhkan, maka harga televisi semakin murah, maka semakin banyak kemudian orang akhirnya memiliki televisi, ya. Semakin banyak orang memiliki televisi dan semua orang bisa kemudian akhirnya bisa menonton siaran, tidak saja kemudian hanya siaran TVRI, tetapi juga lembaga-lembaga penyiaran swasta kemudian tumbuh. Nah, ini nih tumbuh, ya. Jadi pada saat itu orang masih cenderung memang banyak kemudian untuk menonton televisi sebagai pilihan atau media pilihan untuk mengakses informasi maupun menonton hiburan dan lain sebagainya, ya. Tetapi kemudian ketika muncul media baru ini, di mana kemudian teknologi perangkat mobile, ya, handphone itu semakin kemudian berkembang dari yang dulunya, ya, yang dulunya hanya kemudian sebagai alat untuk menelpon atau mengirim pesan, ya, SMS, kemudian seiring dengan seiring waktu, kemudian akhirnya perangkat teknologi handphone ini kemudian semakin canggih, kemudian muncullah istilah smartphone karena, ya, terdapat berbagai aplikasi yang menunjang sebenarnya awalnya untuk bagaimana kemudian membantu manusia untuk bagaimana mereka dapat bekerja dengan cara yang lebih baik gitu. Jadi menunjang aktivitas kegiatan manusia hanya untuk bekerja, tapi kemudian muncullah kemudian sistem multimedia yang kemudian memberikan bagaimana agar pengguna itu juga bisa terhibur dengan adanya perangkat-perangkat tersebut. Nah, muncullah kemudian seperti media baru ini. Media baru ini kemudian muncul bagaimana kemudian video dan audio, teks, gambar dan foto itu kemudian bisa kita akses, kemudian bisa juga muncul di perangkat tersebut. Nah, inilah yang kemudian menghasilkan suatu industri baru, apa yang disebut dengan kemudian munculnya berbagai konten kreator, terutama bagi mereka yang akhirnya mengisi ruang-ruang saluran-saluran yang seperti YouTube. Bahkan sampai sekarang kita ketahui ada juga yang namanya TikTok, ya, sampai dengan TikTok seperti itu, ya. Itulah perkembangannya dari media baru. Nah, karakteristiknya adalah adanya saling keterhubungan. Tentu saja karakteristik media baru ada yang saling keterhubungan karena antara pengguna dengan pengguna yang lain, pengguna smartphone misalnya itu, mereka bisa kemudian saling tidak hanya mengirim pesan, tetapi juga bisa kemudian bagi mereka yang mengupload sebuah konten, mereka bisa kemudian memberikan like, dislike, memberikan komentar dan lain sebagainya. Nah, itu jadi ada saling keterhubungan dan mereka misalnya bisa saling komentar di sana, ya, saling berkomentar antara komentar yang lain dengan komentar lain untuk mengomentari sebuah konten. Kemudian aksesnya terhadap khalayak individu sebagai penerima maupun pengirim pesan. Lalu interaktifnya tentu sangat tinggi, ya, karena kemudian kita sadari bahwa dewasa ini masyarakat atau orang-orang di sekitar kita tentu sangat kemudian banyak menghabiskan waktunya untuk bermain smartphone, bermain aplikasi seperti ini, ya. Kita bisa mencari data kemudian bagaimana pengaruh orang menonton televisi, seberapa banyak orang menonton televisi, kemudian seberapa banyak orang kemudian mengakses smartphone-nya. Itu bisa nanti sebenarnya kita cari datanya. Silakan Anda cari di internet, itu banyak sekali, ya, bagaimana kemudian terjadi tren penggunaan aktivitas orang kemudian mendengarkan radio, televisi, dengan kemudian kenaikan orang kemudian mengakses media baru ini. Kegunaannya beragam sebagai karakter yang terbuka dan sifatnya yang ada di mana-mana. Nah, ini tentu adalah 5 karakteristik dari media baru tersebut. Baik, setelah mengetahui sejarah daripada
radio, televisi, bahkan media baru, maka kita perlu kemudian mengetahui apakah sebenarnya definisi dari penyiaran, ya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran itu bisa diartikan sebagai pesan atau rangkaian pesan, ya, dalam bentuk suara, gambar atau suara, dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Jadi itu. Jadi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara, dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Ya, karena itu dalam sebuah sistem penyiaran maka tentu sebenarnya harus ada kemudian, ya, yang membuat, ya, artinya membuat, dalam hal ini tentu harus ada lembaga penyiaran begitu. Kemudian itu siarannya itu ditransmisikan melalui perangkat teknologi. Nah, kemudian bagaimana siaran itu bisa ditransmisikan, kemudian, ya, bagaimana kemudian masyarakat dapat kemudian menyaksikan, mendengar, ya, atau menerima, ya tentu harus menggunakan perangkat penerima siaran, entah itu radio, ya, televisi, ataupun juga, ya, media baru begitu. Oke, itu definisi tentang penyiaran. Nah, ada juga yang diartikan penyiaran itu adalah sebagai kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio atau sinyal radio, ya. Nah, apa itu sinyal radio atau frekuensi radio nanti akan saya jelaskan, yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang merambat melalui udara. Nah, itu yang dimaksud dengan kemudian sinyal radio. Ya, jadi sinyal radio itu tidak hanya kemudian radio dalam bentuk radio pengertiannya seperti itu, tapi kemudian sinyal radio ini juga diterima oleh televisi, karena sinyal radio yang dimaksud itu adalah gelombang elektromagnetik yang merambat melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Nah, itu karakteristiknya, ya. Sebenarnya kalau kita lihat radio, televisi, ketika apa yang dipancarkan itu, ya, programnya kah, itu ketika dipancarkan kemudian diterima juga serentak gitu, ya. Diterima serentak oleh bersamaan dengan masyarakat lainnya. Apa yang dipancarluaskan oleh radio dan televisi itu pada detik misalnya ke-20 misalnya seperti itu, ya, ketika siaran itu disiarkan, ya, mereka akan menerima hal yang sama. Misalnya kalau gambarnya tentang pantai pada detik ke-20, ketika orang menyaksikannya pada detik 20 itu, ya, orang semua menyaksikannya pantai, ya, seperti itu. Jadi serentak secara bersamaan, ya. Jadi apa yang terplay, apa yang diputar misalnya gitu di di radio ataupun televisi, ya, itu akan kemudian didengar juga, mungkin ada delay beberapa detik saja gitu, ya, sekitar mungkin 1-2 detik gitu. Tapi nah, itu dia dapat diterima secara kemudian bersamaan. Tentu harus menggunakan perangkat penerimaan siaran, ya, bisa radio maupun televisi. Nah, itu menurut Morrison dalam bukunya berjudul Manajemen Media Penyiaran. Nah, 5 syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya penyiaran, yaitu, jadi ini 5 syarat mutlaknya, ya. Yang pertama, harus tersedia spektrum frekuensi radio. Nah, itu seperti yang tadi, ya. Jadi harus ada kemudian gelombang elektromagnetik yang kemudian mampu yang isinya sebenarnya itu adalah data-data seperti video dan juga audio gitu, ya. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya apa yang ada di sekitar kita ini kan spektrum frekuensi radio itu sebenarnya ada di sekeliling kita, ya. Jadi hanya saja kan kalau kita meskipun
menerima spektrum frekuensi radio, tapi tubuh kita kan tidak bisa kemudian artinya menerima itu secara langsung begitu ya. Jadi harus diterima dulu oleh sebuah perangkat. Nah, sebuah perangkat penerima siaran seperti itu. Jadi kalau Anda misalnya menonton televisi gitu ya, nonton televisi sebenarnya ya gelombang elektromagnetik itu ada di sekitar kita, tetapi kan indera kita itu tidak bisa kemudian langsung ya tiba-tiba misalnya siaran gelombang elektromagnetik itu kemudian meskipun kita terpapar gitu, kita kemudian nggak bisa menyaksikannya ya, karena kemudian tentu mediumnya itu sangat beda sekali. Maka kita butuh kemudian yang namanya perangkat penerima siaran. Nah, tetapi untuk sebelum kemudian sampai di perangkat penerima siaran, maka harus ada namanya sarana pemancar atau transmisi. Nah, itu yang seperti transmisi itu seperti alat-alat yang menara seperti itu ya. Jadi itu yang kemudian memancarkan dari untuk spektrum frekuensi radio tersebut untuk ke alat perangkat penerima siaran seperti televisi maupun radio. Nah, apa yang kemudian dipancarkan? Nah, ini tentu harus ada sebuah siaran ya, program atau acara. Jadi tentu harus ada kemudian ya yang namanya siaran ya. Yang kita sebut di dunia penyiaran itu adalah program atau acara. Nah, itu yang dipancarkan. Nah, itu yang kemudian dinikmati, kemudian disaksikan oleh pemirsa ketika mereka kemudian baik menonton atau mendengarkan ya radio maupun televisi. Nah, kemudian 5 syarat mutlak ya, yang kelima adalah harus dapat diterima secara serentak atau bersamaan. Nah, itu yang seperti tadi saya jelaskan tadi. Nah, spektrum frekuensi dapat diasumsikan sebagai suatu jalur atau jalan tempat merambatnya sinyal yang membawa suara, gambar, dan sebagainya. Jalur ini tersebar di udara yang tidak terlihat atau dirasakan oleh indera manusia. Jadi sebenarnya ya ini, kita berada di dalam sebuah ruang yang sebenarnya kita bersentuhan ya dengan yang namanya frekuensi radio gitu. Tetapi kemudian kan indera kita itu ya tidak bisa kemudian mampu menangkap. Kita nggak punya antena gitu ya, istilahnya tuh kita nggak punya antena gitu untuk menangkap siaran tersebut. Nah, kita butuh kemudian perangkat-perangkat khusus. Nah, seperti yang tadi disampaikan di dalam sejarah tadi itu ya, mulai ketika terjadi revolusi industri, terjadi penemuan-penemuan ya alat-alat industri seperti radio dan televisi seperti itu. Nah, kita butuh alat-alat seperti itu kemudian, karena dia alat-alat tersebut bersifat mengirimkan sinyal yang elektromagnetis. Itu dia ya. Itu. Jadi harus butuh alatnya, dan manusia kemudian tidak bisa menerima serta-merta begitu hal tersebut. Tetapi kemudian ada penelitian menyebutkan mungkin kalau misalnya spektrum frekuensi radio itu sangat kuat, tentu bisa mengganggu kesehatan tubuh ya, istilahnya ada sifat-sifat radiasi seperti itu. Tapi kan tentu dalam kondisi batas seperti apa, kemudian dalam kondisi seperti apa begitu ya. Itu dia. Makanya ketika Anda menonton televisi dianjurkan memang untuk dianjurkan untuk kemudian seberapa jarak yang aman untuk menonton televisi. Tidak hanya untuk kesehatan mata begitu, tetapi juga mungkin ada pengaruh-pengaruh radiasi ya. Itu bisa kemudian kita cari nanti mungkin Anda bisa googling bagaimana kemudian seperti itu ya. Nah, jenis-jenis penyiaran. Jadi, Undang-Undang Penyiaran di Indonesia itu membagi jenis stasiun penyiaran ke dalam 4 jenis ya, berlaku untuk stasiun penyiaran televisi maupun radio. 4 jenis itu adalah 1. Stasiun penyiaran swasta, 2. Penyiaran berlangganan, 3. Stasiun penyiaran komunitas, dan 4. Stasiun penyiaran publik. Dari keempat jenis stasiun penyiaran tersebut, maka 2 yang pertama itu bersifat mencari keuntungan atau komersil ya.
yaitu stasiun penyiaran swasta dan berlangganan. Nah, sementara dua yang terakhir bersifat tidak mencari keuntungan atau non-komersil, yaitu stasiun penyiaran publik dan stasiun penyiaran komunitas. Jadi dua yang di atas itu bersifat komersil karena dia mencari keuntungan, sementara dua lainnya itu tidak mencari keuntungan atau non-komersil karena bersifat publik atau komunitas. Ya, jadi dari tujuannya saja kemudian kita lihat sudah berbeda. Nah, saya akan jelaskan kemudian satu persatu apa itu stasiun penyiaran swasta, stasiun penyiaran berlangganan, stasiun penyiaran komunitas, dan stasiun penyiaran publik. Nah, stasiun penyiaran swasta dalam undang-undang disebutkan bahwa stasiun penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial, berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi, ya, bersifat komersial. Artinya bahwa stasiun TV swasta didirikan dengan tujuan mengejar keuntungan yang sebagian besar berasal dari penayangan iklan dan juga usaha sah lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Jadi kalau misalnya Anda menonton stasiun penyiaran swasta, pasti kemudian ya Anda mau tidak mau Anda harus menonton kemudian yang namanya iklan, ya. Nah, karena dari iklan inilah sumber pendapatan sebuah stasiun penyiaran swasta. Kalau misalnya bahwa mereka tidak mendapatkan sumber pendapatan ini ya dari iklan, ya tentu saja itu tidak baik bagi kelangsungan daripada stasiun penyiaran tersebut, ya. Karena apa begitu? Seperti yang saya sebutkan tadi di awal bahwa industri televisi ini adalah industri padat modal, ya, padat modal. Mereka tidak hanya untuk mempersiapkan infrastruktur, tetapi juga mereka harus ya membuat sebuah program atau membeli sebuah program, ya. Kalau misalnya mereka membuat program, tentu harus mereka juga memiliki sumber daya manusia yang kreatif. Itu. Kalau mereka ingin membeli program, misalnya program dari production house, tentu juga harus membutuhkan dana, ya, keberlangsungan. Nah, untuk itulah makanya kemudian stasiun penyiaran swasta ini berlomba-lomba kemudian untuk membuat sebuah acara yang menarik, ya. Yang menarik, yang mampu meningkatkan jumlah pemirsa mereka, gitu ya. Nah, kalau mereka bisa kemudian meraih istilahnya share gitu ya, yang tinggi gitu dari masyarakat atau pemirsa, ya otomatis kan ini sebenarnya memberikan suatu hal atau kondisi yang menjanjikan bagi para pemasang iklan di sini. Jadi pemasang iklan tentu juga mereka akan bertanya, ya, berapa rating ataupun share dari sebuah program acara Anda gitu. Kira-kira berapa juta orang yang kemudian menyaksikan acara Anda itu, ya. Jadi kalau misalnya acara itu kemudian memiliki rating dan share yang sangat tinggi, tentu banyak kemudian pengiklan akan mencoba untuk menaruh ya iklan usaha mereka di acara tersebut. Nah, itulah yang menjadi kemudian sumber pendapatan daripada stasiun-stasiun penyiaran ini. Dan mereka bisa karena ya mereka bersifat komersil. Jadi kalau misalnya Anda menyaksikan misalnya acara sinetron yang memiliki mungkin cerita yang mungkin sangat digemari oleh masyarakat, kemudian yang ditonton oleh mungkin kaum ibu rumah tangga ataupun lain sebagainya, ya mungkin Anda akan menyaksikan tiba-tiba kok lama sekali iklannya gitu ya. Misalnya kalau hanya acara yang lain mungkin hanya sekitar mungkin 3 menit, 5 menit dengan berbagai kemudian jenis iklan ya, jenis layanan iklan misalnya. Tapi misalnya ini kok sampai 10 menit, sementara acara pokoknya saja sekali siarannya mungkin hanya 5 menit seperti itu. Jadi kita lebih banyak nonton iklan sebenarnya daripada kemudian nonton
acaranya gitu ya. Itu artinya kemudian bisa dilihat bahwa berarti acara tersebut memiliki share yang tinggi. Biasanya acara yang share yang tinggi ya mungkin di Indonesia begitu ya, mungkin sinetron, dangdut, ataupun juga siaran olahraga ya. Mereka ya, pengiklan ini berani membayar mahal kepada stasiun penyiaran swasta. Tapi di stasiun penyiaran swasta kita juga bisa lihat acara-acara yang kemudian tiba-tiba terhenti gitu ya. Mungkin baru episode ke-10 tiba-tiba terhenti entah kemana gitu ya. Itu berarti apa? Acara tersebut sebenarnya tidak kompetitif dan tidak kemudian memberikan keuntungan bagi stasiun penyiaran swasta tersebut. Jadi daripada saya membuang uang, misalnya membakar uang, ya buat apa saya terus mempertahankan acara tersebut? Ya, maka di sanalah ya sebenarnya sumber daya manusia yang ada di penyiaran itu harus benar-benar kreatif, dan terkadang dalam tanda kutip ya melabrak hal-hal yang bersifat normal gitu, karena memang masyarakat kita sebenarnya sangat suka dengan sensasi. Nah, itu mungkin nanti bisa kita diskusikan di lain kesempatan. Nah, modal pendiriannya ya ini harus warga negara Indonesia tentunya ya. Kemudian berupa perseroan terbatas atau PT, 80% saham stasiun swasta itu harus dimiliki oleh WNI. Kemudian karyawan berhak memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan. Nah, itu dia. Jadi mereka kemudian apa nama istilahnya ya itu. Jadi orang-orang yang kemudian misalnya memegang sebuah acara ini terdiri dari sebenarnya sejumlah profesi ya, sejumlah profesi. Jadi mereka kemudian ya nanti pada saatnya ketika acara itu sangat menguntungkan, nanti mereka juga tentu akan menerima keuntungan secara finansial. Nah, itu dia. Nah, konsekuensinya begitu. Jadi kalau acara bagus ya makin banyak kemudian pemasukan, tentu akan juga ada bonus istilahnya bagi kemudian yang membuatnya, yang mengkreat sebagai kreatornya dan lain bagi pihaknya. Tapi kalau acara itu tidak kemudian sukses ya Anda siap-siap dipecat ataupun lain sebagainya. Nah, itu konsekuensinya kemudian di stasiun penyiaran swasta. Nah, izin penyiarannya seperti apa? Mengetahui apakah terdapat alokasi frekuensi yang dapat digunakan. Nah, ini tentu saja ada nggak alokasi frekuensinya. Nah, ini harus ditanyakan kemudian kepada KPI dan lain sebagainya ya, karena kepada KPI kita harus mengajukan surat permohonan dengan mencantumkan nama, visi, misi dan format siaran kepada KPI. KPI itu adalah Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, di sana kemudian kita akan berurusan kemudian dengan izin dan lain sebagainya untuk mendirikan sebuah stasiun penyiaran swasta. Nah, Undang-Undang Penyiaran Indonesia menegaskan bahwa izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahkan kepada pihak lain. Nah, itu. Batasan kepemilikan. Nah, pengelola stasiun penyiaran dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, pengelola perorangan atau individu. Kemudian pengelola kelompok atau perusahaan atau lembaga lainnya. Nah, pengelola perorangan terdiri atas sejumlah kecil orang yang menjalankan suatu penyiaran. Banyak stasiun penyiaran, khususnya radio, yang dimiliki satu orang saja. Ya. Dengan demikian, perusahaan media massa seperti stasiun radio, televisi dapat dimiliki individu atau perorangan. Jadi diberikan izin untuk misalnya bahwa yang mendirikan ini hanya satu orang saja. Ya, izinnya ya, batasan kepemilikannya. Jadi hanya satu orang individu saja itu tidak masalah ya. Tapi saya ingin jelaskan kepada Anda bahwa televisi khususnya gitu, ini adalah industri yang sangat-sangat padatnya karena padat modal gitu ya. Jadi ibaratnya ini kalau tidak tidak sukses, tidak pintar kemudian mengelola ya ini kayak kita bakar uang istilahnya ya, karena kita harus beli peralatan ya. Peralatan studio gitu ya, tidak hanya kameranya, tidak hanya 1, 3, belasan kamera, tetapi juga puluhan kamera, belum lagi juga peralatan-peralatan lainnya seperti transmisi. Kemudian juga yang di studio saja kita bisa tahu bahwa mahal sekali, belum lagi biaya operasional misalnya biaya listriknya ya, dan lain sebagainya. Itu benar-benar luar biasa gitu ya. Jadi bagi mereka yang tidak memiliki modal kuat tentu juga sangat-sangat kemudian keberlanjutan dari sebuah stasiun penyiaran khususnya televisi itu ya
bisa terhenti gitu di tengah jalan gitu ya. Nah, berikutnya pengelola kelompok atau korporasi mulai tertarik mengelola stasiun penyiaran ketika faktor keuntungan mulai nampak. Gitu. Ya, selain individu juga bisa korporasi ketika misalnya stasiun sudah dilihat kemudian keuntungan ya, tentu bahwa stasiun itu memiliki ciri khas tertentu ya, pangsa pasarnya itu seperti apa. Nah, itulah yang kemudian akan menentukan kemudian ya, seperti apa kemudian minat masyarakat untuk menyaksikan ya. Contohnya misalnya mungkin stasiun ini lebih suka misalnya menyiarkan konser dangdut misalnya. Jadi dari pagi sampai malam itu ya nuansanya dangdut saja gitu misalnya. Ya, karena mereka bisa melihat kemudian bahwa jumlah masyarakat pemirsa yang ada di Indonesia ini rata-rata sangat menyukai dangdut. Atau ada juga mungkin ya stasiun yang satu itu menayangkan sinetron saja ya, sinetron Indonesia. Kalau dulu ada telenovela ya, telenovela Meksiko ya, kemudian ada juga misalnya film-film India. Jadi ketika film India jadi booming, semua menayangkan film India ya. Lalu ada juga kemudian Turki ya. Nah itu. Nah ini tidak terlepas lagi misalnya begitu dilepaskan dari karakteristik daripada televisi itu. Nah, selain itu ada juga karakteristik stasiun penyiaran swasta, itu ada yang disebut dengan relay. Nah, stasiun penyiaran swasta dapat melakukan relay siaran stasiun penyiaran lain, baik dari stasiun penyiaran dalam negeri maupun luar negeri, berupa relay siaran untuk acara tetap atau relay siaran acara tidak tetap. Durasi relay siaran untuk acara tetap yang berasal dari stasiun penyiaran dalam negeri bagi stasiun penyiaran melalui sistem jaringan dibatasi paling banyak 40% untuk siaran radio dan paling banyak 90% untuk televisi dari seluruh waktu siaran per hari. Nah, jumlah mata acara relay siaran untuk acara tetap yang berasal dari luar negeri dibatasi paling banyak 10% untuk penyiaran radio dan paling banyak 20% untuk penyiaran televisi dari sejumlah mata acara siaran per hari. Jadi stasiun penyiaran swasta itu bisa kemudian merelay siaran-siaran yang dimiliki oleh stasiun penyiaran lainnya, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, tentu dengan juga beberapa aturan ya. Tidak harus tidak serta-merta nanti stasiun penyiaran itu harus merilai sepenuhnya 24 jam juga. Jadi stasiun penyiaran itu merilai stasiun yang lain gitu, stasiun penyiaran lain kalau dia masa siarnya sampai 24 jam sampai dia tidak boleh dianjurkannya untuk kemudian melakukan relay selama 24 jam, karena stasiun penyiaran juga harus memiliki program acara tersendiri gitu. Jadi bukan merelay ke semua acara dari stasiun penyiaran lainnya. Tetapi kalau misalnya ada waktu tertentu, misalnya ya ada beberapa stasiun yang ingin menayangkan misalnya program misalnya detik-detik ya, proklamasi Indonesia begitu kan. Nah, di sana kan bisa melihat kemudian ada beberapa stasiun kemudian menayangkannya ya, beberapa stasiun penyiaran ya. Bahkan juga di radio juga ya, radio misalnya radio publik seperti RRI, kemudian juga nanti bisa melakukan relay kepada stasiun lainnya, atau stasiun swasta itu melakukan relay terhadap siaran daripada RRI, tapi tidak kemudian keseluruhan daripada masa siar mereka. Jadi kalau mereka siaran 24 jam ya tidak sampai 24 jam itu gitu relay, berarti ya seperti itu. Siaran iklannya merupakan sumber pendapatan utama bagi stasiun swasta dan karenanya hal ini harus diperhatikan secara baik. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah bahwa materi siaran iklan harus sesuai dengan kode etik periklanan dan persyaratan iklan
yang dikeluarkan oleh KPI serta perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lainnya. Nah, jadi adik-adik sebenarnya kita bisa lihat sebenarnya ya di televisi itu sekarang itu kan hampir tidak ada yang namanya iklan rokok ya, karena memang itu sudah tidak sesuai dengan kode etik penyiaran. Bahkan ya, kalau misalnya ada siaran yang menampilkan orang merokok begitu, ya KPI, Komisi Penyiaran Indonesia itu akan menegur kemudian kepada stasiun penyiaran tersebut karena menayangkan kemudian orang merokok, kemudian kekerasan dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lihat bahkan kalau Anda lihat siaran MotoGP gitu ya, siaran MotoGP ataupun F1 gitu. Kalau dulu mungkin kita bisa melihat di F1 itu ketika Ferrari itu disponsori oleh salah satu produsen rokok. Nah, sekarang itu yang saya tahu bahwa kegiatan keolahragaan itu dilarang untuk kemudian menerima iklan-iklan rokok seperti itu ya. Jadi kalaupun ada misalnya orang yang menampilkan rokok, ya sebaiknya akan melalui proses editing ya. Jadi nanti pasti ada tim checking dari sebuah stasiun penyiaran, kemudian akan mereka cek apakah kemudian ada gambar-gambar yang sebenarnya tidak boleh ditayangkan ya, seperti iklan rokok, narkoba, lalu kemudian juga ke bentuk-bentuk kekerasan ya seperti itu, dan pornografi ya, tidak akan kemudian mereka akan tayangkan seperti itu. Jadi begitu juga dalam siaran iklan. Jadi ya itu akan kemudian mereka harus kemudian mematuhi kode etik periklanan tersebut. Nah, waktu siaran niaga stasiun swasta paling banyak itu 20% dari seluruh waktu siaran setiap hari, sedangkan waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 10% dari siaran iklan niaga setiap hari. Jadi ada kemudian memang berapa waktu siaran durasinya ya. Maksud saya waktu siaran niaga itu, siaran iklan itu berapa paling banyak, itu 20% dari waktu siaran. Jadi kalau dia 24 jam, ya 20% dari 24 jam itu. Jadi berapa? Nah itu. Ya, itu bisa kemudian kita hitung bersama ya. Berikutnya ada yang namanya stasiun penyiaran berlangganan. Nah, dilatar belakangi ketika masyarakat tidak dapat menerima sinyal televisi dengan baik. Kalau kita lihat, nah seperti di Singaraja ini misalnya kan, tidak bisa menerima sinyal televisi misalnya yang dipancarkan menggunakan perangkat transmisi seperti pada umumnya ya. Jadi karena kemudian kondisi geografisnya yang berbukit-bukit seperti itu. Jadi kalau tidak ada kemudian infrastruktur yang mampu kemudian infrastruktur yang mampu kemudian baik ya, infrastruktur yang mampu kemudian siaran itu dapat diterima dengan antena yang bersifat yang biasa ya, yang bukan parabola begitu. Nah, ini tentu akan menyusahkan bagi orang yang mereka punya televisi tapi kemudian mereka tidak bisa kemudian menyaksikan siaran karena yaitu ya gelombang ininya tidak mereka tangkap gitu ya. Nah, maka kalau kasus yang di Amerika ketika ada namanya stasiun penyiaran berlangganan ini muncul ketika Community Antenna Television CATV di Amerika Serikat itu di mana perangkat bernama master antena dipasang di puncak gedung yang paling tinggi dan kemudian sinyal televisi didistribusikan ke berbagai rumah, perkantoran atau apartemen yang berlangganan layanan tersebut. Itu. Ya. Jadi ada kemudian itu ya, dan sektor private ya, sektor swasta kemudian memasang alat di puncak gedung tertinggi, kemudian didistribusikan ke berbagai rumah, perkantoran atau apartemen yang berlangganan layanan tersebut. Jadi tidak sembarang kemudian orang yang bisa menyaksikannya ya.
menyaksikannya. Jadi hanya orang-orang yang tertentu yang berlangganan yang kemudian bisa menyaksikan acara tersebut. Jadi awalnya menggunakan sistem kabel gitu, jadi pakai sistem kabel. Ya, jadi kabelnya kemudian dipasang ke rumah-rumah yang menerima layanan jasa tersebut. Namun ya saat sekarang sistem berlangganan televisi ini menggunakan Direct Broadcasted Satellite atau DBS, di mana dalam melayani pelanggannya operator DBS memberikan alat penerima bola atau receiver ya, yang dapat menangkap sinyal televisi langsung ke satelit kepada pelanggannya. Nah ini ya, jadi sudah menggunakan yang namanya parabola, kemudian sudah ada programnya tertentu, sudah ada settingannya begitu ya, sudah ada pengaturannya, misalnya seperti saya sebut saja mereknya seperti Indovision. Di sana kemudian kita akan bisa menyaksikan berbagai program siaran TV ya, yang sesuai dengan ada di perangkat ya, box daripada stasiun penyiaran berlangganan tersebut. Nah, operator DBS memanfaatkan bagaimana kemudian kontennya ya, konten isi daripada siaran penyiaran berlangganan ini gitu misalnya. Mereka ternyata memanfaatkan berbagai sumber program yang tersedia untuk ditawarkan kepada para pelanggan yang membutuhkan. Nah, sumber-sumber program itu antara lain sebagai berikut: program sendiri. Nah, operator televisi berlangganan membuat sendiri programnya. Mereka kemudian membuat programnya sendiri ya, tertentu gitu ya. Nah, tentu ini membutuhkan setidaknya modal juga, karena mereka membuat kemudian sendiri programnya. Jadi, nah kemudian mereka juga menggandeng televisi lokal. Jadi kalau Anda misalnya lihat, Anda akan lihat beberapa channel stasiun TV ya di program tersebut ya. Mulai dari misalnya Metro TV, mulai dari TVRI, mulai dari Kompas, mulai dari Global, mulai dari ya banyak gitu ya. Ya, bahkan Bali TV juga begitu ya. Itu operator televisi berlangganan dapat menangkap sinyal televisi lokal dan memasukkannya sebagai salah satu program yang disajikan kepada pelanggan. Jika televisi khusus, saluran yang menayangkan programnya melalui satelit kepada operator televisi berlangganan. Nah, saluran televisi menayangkan iklan pada programnya. Dengan demikian, saluran ini mendapat pemasukan dari dua sumber, yaitu yang berlangganan dan iklan. Contohnya CNN dan MTV. Kemudian ada televisi bayar. Nah, saluran televisi yang tidak menayangkan iklan pada programnya. Program yang ditayangkan antara lain film-film bioskop dan program yang diproduksi sendiri, contoh HBO dan Cinemax. Nah, ini saluran yang menayangkan film-film. Nah, biasanya kemudian untuk kita mendapatkan layanan-layanan yang sangat eksklusif seperti ini, kita tentu harus membayar. Semakin mahal, maka banyak channel yang akan bisa kemudian, banyak stasiun penyiaran yang bisa kemudian kita saksikan ya. Tentu semakin mahal kita bayar ya, otomatis ya fasilitas stasiun yang lain itu bisa kita saksikan begitu ya. Jadi ibaratnya ya permainan permainan harga begitu ya. Ya, kalau Anda bayarnya hanya yang langganan yang 100.000 ya Anda hanya dapatnya segini saja. Mungkin channel filmnya gitu ya, Anda hanya dapat satu channel ya. Dari 12 channel film ya Anda hanya dapat satu atau dua, nah seperti itu. Dan biasanya sebenarnya saluran-saluran yang sebenarnya tidak yang kurang lah gitu ya, dibandingkan kalau kita dapat saluran-saluran yang kalau kita bayar dengan harga yang sangat mahal, kita bisa mendapatkan saluran-saluran yang sangat eksklusif juga gitu ya. Ya namanya juga ini sebagai stasiun penyiaran berlangganan gitu, jadi ya ini bisnis gitu ya, jadi sebenarnya sih ya masuk akal gitu ya. Terus saluran bayar per program. Nah, saluran ini menetapkan tarif untuk setiap program yang ditayangkan. Biasanya program yang ditayangkan antara lain film-film baru selesai tayang di bioskop, acara hiburan dan olahraga. Nah, hampir mirip sebenarnya dengan televisi bayar tadi itu. Oke, itu dia karakteristik stasiun penyiaran berlangganan. Berikutnya tentang stasiun penyiaran komunitas dan karakteristiknya seperti apa. Nah, stasiun penyiaran komunitas harus berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen dan tidak komersial dengan daya pancaran rendah. Nah, ini jadi tidak komersial, daya pancarnya juga rendah,
luas jangkauan wilayahnya terbatas, serta melayani kepentingan komunitasnya. Jadi mungkin hanya di tingkat, ibaratnya tingkat RT, di tingkat RW sepertinya, mungkin di tingkat Banjar saja. Nah ini ya, untuk kemudian stasiun penyiaran komunitas ini. Jadi daya pancarnya itu terbatas. Mungkin hanya ada mungkin di satu desa saja seperti itu, atau satu kecamatan. Nah, stasiun komunitas didirikan dengan modal awal yang diperoleh dari kontribusi komunitasnya yang berasal dari 3 orang atau lebih yang selanjutnya milik komunitas. Nah, stasiun komunitas didirikan dengan persetujuan paling sedikit 51% dari jumlah penduduk dewasa. Nah, kalau atau paling sedikit 250 orang dewasa, dan dikuatkan dengan persetujuan tertulis aparat pemerintah setingkat kepala desa, lurah atau sebat. Jadi kalau ada 250 orang, ya sudah bisa kemudian ya mencari izin gitu untuk membangun yang namanya stasiun komunitas. Tapi misalnya di komunitas itu hanya terdapat misalnya 100 orang begitu ya, 51%-nya berarti ya sekitar 51 orangnya yang ini ya. Kemudian stasiun penyiaran komunitas melaksanakan siaran. Nah, ini tidak hanya kemudian durasinya tidak hanya kemudian wilayahnya yang terbatas, tapi juga durasi penyiarannya. Sedikitnya 5 jam per hari untuk radio dan 2 jam per hari untuk televisi. Dan tidak berfungsi sebagai stasiun relay bagi stasiun penyiaran lain kecuali ada kecualinya, sifatnya kenegaraan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang sesuai dengan komunitasnya. Mungkin ada komunitas petani misalnya ya, nah komunitas pertanian, siaran radio ya tentu saja yang harus kemudian format ataupun tampilan acaranya adalah tentang pertaniannya, sesuai dengan seperti apa yang kemudian ada di komunitas tersebut. Kemudian seperti apa stasiun penyiaran publik dan karakteristiknya di Indonesia itu? Ya, ini yang disebut dengan lembaga penyiaran publik itu hanya terdiri dari yang disebut dengan Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia. Nah, stasiun penyiaran publik berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara ini bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan kepentingan masyarakat. Jadi kemudian tugas daripada lembaga penyiaran publik ini sangat besar bagi masyarakat Indonesia ya. Dia memberikan pelayanan informasi ya. Kemudian pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi ataupun radio yang menjangkau di seluruh wilayah Indonesia. Nah itu. Jadi tugasnya ini tugas yang sangat berat, tugas yang sangat kemudian mulia sebenarnya. Bagaimana kemudian lembaga penyiaran publik ini tidak saja kemudian memberikan hiburan. Ingat, hiburan yang di sini pun dia bersifat yang sehat gitu loh. Artinya kemudian aman dalam arti ketika Anda menonton, Anda mendapatkan sebuah pemahaman yang baik. Aman tidak hanya bagi Anda, tapi juga aman bagi kalau misalnya Anda punya anak, aman bagi putra putri Anda gitu ya. Dan kemudian juga harus memberikan pelayanan informasi, tidak tentu di sini tidak mengandung hoax, kemudian dia harus netral, tidak berpihak ya, berpihak kepada misalnya salah satu partai dan lain sebagainya ya. Jadi harus netral, independen dia ya. Itu tugas daripada lembaga penyiaran publik yang ada di Indonesia, baik TVRI maupun RRI. Serta dapat harus dijangkau di seluruh wilayah Indonesia. Nah, sumber pembiayaannya itu berasal dari iuran penyiaran yang berasal dari masyarakat. Nah, ini dulu, tapi sekarang sepertinya ini sudah tidak ada. Kemudian bisa dari APBN ataupun APBD, anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran belanja daerah, kemudian sumbangan masyarakat, serta siaran iklan. Nah, inilah sumber-sumber pembiayaan daripada yang
diperoleh oleh stasiun penyiaran publik ini. Nah, itu kira-kira daripada penjelasan dan untuk materi pertemuan pertama ini mengenai sejarah dan ruang lingkup penyiaran. Ya, jadi kita harus setidaknya mempelajari sejarah tentang penyiaran sebelum membahas materi-materi lain pada pertemuan selanjutnya. Karena dengan kita belajar sejarah, pengertian dan ruang lingkup penyiaran, setidaknya kita bisa mengetahui bagaimana sebenarnya awal mula penyiaran itu ada, ya. Jadi penyiaran itu sebenarnya juga sebagai sebuah sistem yang mampu kemudian mengkomunikasikan berbagai kepentingan, ya, berbagai informasi yang bisa diterima oleh pemirsa dengan cepat. Meski demikian, kita sebagai pemirsa juga sebenarnya harus memiliki bagaimana cara memandang kita terhadap informasi ataupun acara-acara hiburan yang ditampilkan oleh stasiun televisi. Kita bisa kemudian menelaah mana yang baik, mana yang sebenarnya tidak baik. Tapi bagaimanapun bahwa industri penyiaran itu adalah industri yang sangat padat modal, ya, karena harus memiliki sarana dan prasarana serta infrastruktur yang harganya tidak murah, ya, seperti saya jelaskan tadi. Selain sarana dan prasarana juga harus ketersediaan sumber daya manusia. Nah, ketersediaan sumber daya manusia di bidang penyiaran ini tentunya sebenarnya adalah peluang bagi anak-anak muda yang kreatif, anak-anak muda Indonesia yang kreatif, bahkan di Bali juga sebenarnya juga harus menjadikan bahwa banyak kesempatan yang sebenarnya, banyak profesi yang bisa kemudian digeluti di penyiaran ini, baik di radio, televisi, dan lain sebagainya, maupun media baru. Baik, itu saya rasa untuk penjelasan materi pada pertemuan pertama ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan hasanah pengetahuan bagi kalian yang mengikuti perkuliahan teori dan praktek siaran di STAH Pukuturan Singaraja. Terima kasih dan kita ketemu dalam kesempatan yang lain. Om Santi 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 Om.